dari Paula ini merasa kayak dipitnah gitu Bang? Ada, itu kan bantahan-bantahan kan sudah ada. Jadi dari awal gugatan saya daftarkan itu kalimat adanya perselingkuhan itu sudah dari awal, dari tahun 2024 kita sudah sampaikan bahwa penyebab daripada adanya gugatan ini karena ada pihak ketiga yang ada dalam kemelut rumah tangganya Baim Wong, dan itulah yang saya katakan terjadi perselingkuhan atau adanya seorang istri yang nuyus karena dia durhaka kepada suami, dan itulah yang terbukti di persidangan sebagaimana ada di dalam putusan. Dalam putusannya itu jelas secara telak pertimbangan majelis hakim bahwa terbukti termohon nuyus atau yang istri yang durhaka kepada suami. Ini adalah penilaian hakim. Ini adalah hak hakim untuk menilai fakta-fakta di persidangan. Ini bukan sebuah fitnah, karena semuanya itu adalah saksi-saksi yang menyampaikan kepada majelis hakim. Ada saksi yang mengetahui sebuah peristiwa pada malam hari, ada saksi yang tahu peristiwanya di mana dia melihat ada seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya ada di satu kamar, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu semuanya ada di dalam pertimbangan putusan. Putusan ini jumlahnya 121 halaman. Jadi putusan ini jumlahnya 121 halaman dengan fakta-fakta, jumlah saksi yang saya ajukan 9 orang, 3 ahli. Jadi saksi fakta 9, 3 ahli. Selanjutnya saya ajukan bukti 86, bukti tertulis, baik bukti dalam bentuk rekaman, video maupun bukti-bukti tertulis lainnya yang sebagian adalah bukti elektronik. Selanjutnya, hal yang paling terpenting supaya kita semua paham dan tidak salah paham, putusan ini dibacakan kemarin tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah. Putusan tersebut, ini yang paling terpenting, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka. Artinya, putusan ini sudah menjadi informasi umum, ya, bukan putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup. Artinya bisa kita sampaikan, sehingga informasi adanya putusan ini telah disampaikan oleh pengadilan. Itu menjadi kewajiban dia untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi fakta-fakta persidangan, dan di dalam putusan itu terungkap, terbukti adanya seorang yang nuyus atau durhaka kepada suaminya. Seperti itu. Itu disampaikan terbuka untuk umum. Artinya majelis hakim atau siapapun juga punya hak untuk mendapatkan informasi. Mungkin kalau misalnya, tapi istilahnya fakta-fakta di persidangan, karena ini adalah putusan yang terbuka untuk umum. Itu yang paling terpenting, dan itu ada pada halaman terakhir. Hanya yang membedakan di dalam perkara ini, karena memang di dalam permohonan saya, ya, permohonan yang saya ajukan itu memang seperti itu kalimatnya. Saya di dalam permohonan itu, di dalam ini saya bacakan supaya semuanya terang benderang, supaya tidak saling menyalahkan atau salah paham, bahwa pemohon dengan termohon dan seterusnya gitu ya. Bahwa adapun alasan terkait dengan adanya permohonan cerai talak dan hak asuh anak ini, pemohon menjelaskan asal mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dan seterusnya, bahwa pada 2000 sifat termohon yang sebenarnya mulai terlihat di mana termohon mempunyai sifat sering egois, mau menang dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah permohonan kami, bahwa dengan demikian perbuatan termohon yang mempunyai sifat-sifat tersebut, ingin menang dan sebagainya, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hadis. Bagi seorang mukmin laki-laki sesudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya selain istri yang salehah, yaitu taat bila diperintah, melegakan bila dilihat,
ridho bila diberi sedikit dan menjaga kehormatan diri dan suaminya ketika suaminya pergi. HR Ibnu Majah dan seterusnya. Ini semua permohonan saya ada di dalam permohonan dan ada di dalam putusan. Jadi pada saat pengadilan agama menyampaikan informasi, itu adalah informasi yang ada di dalam permohonan, informasi yang ada di dalam fakta-fakta persidangan, dan itu terungkap di dalam persidangan seperti itu. Bang, tadi kan Paula sendiri bilang dia itu sebenarnya mementingkan mental kedua anak laki-lakinya. Nah, ini kira-kira Abang gitu sebagai kuasa hukumnya Baim ada pembahasan soal itu nggak Bang? Kan sudah ahli yang berpendapat. Ya? Jadi yang mempunyai keahlian yang harus berpendapat berdasarkan keterangan ahli, 3 orang ahli yang menyatakan terjadi trauma psikis terhadap kedua anak tersebut, trauma kepada termohon. Itu bukan saya yang berbicara, itu adalah fakta persidangan berdasarkan pendapat ahli. Ahlinya ada, tapi saya nggak akan saya bacakan karena itu menyangkut nama seseorang. Itu bukan pendapat saya. Di dalam fakta persidangan ahli menyatakan terjadi trauma, ada yang takut dengan termohon dan seterusnya. Itu ada di dalam putusan ini. Putusan ini 121 halaman, itu sangat lengkap. Dari saksi fakta 9, dari saksi ahli 3 orang. Jadi kalau trauma, jangan menyalahkan orang, harusnya memperbaiki diri. Kenapa seorang anak itu bisa takut, bisa trauma kepada termohon, seperti itu. Apalagi yang mau ditanyakan? Bang, mungkin menang putusannya itu lebih bagus, tapi alangkah baiknya sebetulnya dari pihak termohon tahu ini persoalannya apa. Silakan ditanya juga ke dia untuk mengkonfirmasi atas persoalan tersebut. Karena di dalam putusan pada halaman sekian, saya coba akan bacakan. Saya tidak akan bacakan secara mendetail, tapi di situ ada fakta-fakta persidangan di mana ada keterangan saksi dan ada fakta surat dari dokter dan seterusnya. Nah, disitulah disimpulkan bahwa ada sesuatu yang penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan. Apa itu, Bang? Ya, seperti itulah faktanya. Jadi alangkah baiknya nanti saksi-saksi ini, saya tidak boleh menyampaikan nama saksinya karena memang harus saya tutup, tapi dari 2 saksi berdasarkan bukti, majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Kritis itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Apakah itu menular? Itu harus ahli yang menjelaskan nanti. Ahlinya juga sudah dipanggil, dokternya juga sudah dipanggil dan sebagainya. Tapi ada jawaban daripada dokter tersebut, itu justru membuktikan di dalam pertimbangan sebentar. Izin saya membacakan supaya saya tidak salah. Ini ada saksi banyak sekali, sebentar saya. Pertimbangan majelis hakim pada halaman 95 sampai halaman 96 sampai halaman 97. Majelis hakim berpendapat menimbang bahwa berdasarkan bukti P7 sampai P13 dan P70 sampai dengan P7 berupa screenshot. Start dulu. Jadi pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon karena terkait dengan masalah kesehatan. Termohon berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari rumah sakit, tidak perlu saya sebutkan, yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan seterusnya, dan juga serta keterangan saksi TZA dan PNRM
itu termohon, pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah dinyatakan mempunyai penyakit. Nah, itu yang tidak perlu saya jelaskan, tapi ini saya hanya membaca pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut. Bang, izin Bang, di situ kan sebelumnya, sebentar. maaf Bang, sedikit. di situ kan Tapi dugaan Baim kan di Instagram Baim kan ada menyebutkan bahwa dia bebas dari kanker, HIV, terus tumor atau apa gitu. Apakah dari rangkaian penyakit yang disebut itu salah satunya memang ada yang diderita oleh mantan istrinya atau gimana, Bang? Nanti kalau ketemu Baim tanyakan, itu sebuah bukti ya. Jadi itu bukti yang disampaikan dan itu adalah jawaban yang selama ini simpang siur, dan itu sudah disampaikan secara tegas. Dia menyampaikan, kalau tidak salah ada juga sama saya buktinya dan sudah saya ada di tangan saya. Jadi nanti kalau Baim Wong, insya Allah 1-2 hari saya pasti akan ketemu apa yang dimaksud dia dengan pernyataannya atau berita dia bahwa dia bebas dari beberapa penyakit tersebut. Apakah ini ada kaitannya dengan termohon, itu biar Muhammad Ibrahim yang akan menjawab nantinya.